apa nih? Jadi ini Bu, saya ingin bicara perihal ujian neraka. Nilai ujian neraka karena nilai ujian neraka ini masih belum cukup untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi saya minta bantuan ke Ibu. Oke, untuk nilai neraka sendiri itu sebenarnya kami sudah memberikan kesempatan kepada media ya Pak. Tapi sayang sekali nilai neraka belum sampai kepada standar dari sekolah. Sebelumnya Ibu, ini saya ada sedikit bantuan karena terima kasih dari saya. Semoga bisa membantu neraka ke depannya dan bisa memperkenalkan diri. Wah, sebenarnya saya sedang finansial, tapi itu tidak seharusnya Pak. Tapi saya hanya tugas dapat neraka itu jauh lebih baik lagi dan finansial itu juga bisa terbantu. Tapi jangan sampai ada yang tahu ya Pak. Ya saya minta tolong dibantu loh Bu, karena anak saya kan kayak juga yang kebetulan ingin negeri. Jadi gitu aja Bu ya, selanjutnya. Loh, ini kok nilai Raka naik banget ya? Nggak kayak biasanya. Kayak ada yang aneh deh. Tanya Bu Maya deh coba. Permisi Bu. Iya, saya mau tanya. Ini kok nilai Raka naik banget ya? Nggak kayak biasanya loh. Namanya juga lagi belajar Bu, Raka juga jadi belajar lebih giat tahu dari sekarang. Tapi Bu, jujur saya kemarin lihat Ibu di kelas dan Pak Adi. Pak Adi tuh di situ ngasih amplop ke Ibu. Apa itu terkait nilai Bu? Aduh Bu, kita tuh nggak boleh kayak gini. Saya tahu mungkin Ibu lagi butuh, tapi kita juga punya kode etik Bu. Ibu mau melapor atau saya yang lapor sendiri? Tolong banget jangan sekarang Bu. Saya lagi butuh uang. Saya tahu saya salah, tapi saya butuh waktu. Iya Bu, saya ngerti. Setiap orang juga pasti punya kesulitan. Tapi apa yang Ibu lakukan sekarang itu salah Bu. Ibu harus melapor sendiri. Kalau enggak, mau nggak mau saya yang harus laporin Bu. Saya harus lapor sekarang. Mohon maaf ya Bu. Permisi Bu. Ya, ada apa Ibu Sinta? Jadi begini Bu, saya ingin melaporkan terkait adanya manipulasi nilai dari salah satu guru yang ada di sekolah ini, yaitu bernama Bu Maya, dan juga diberi amplop oleh orang tua yang bernama Pak Adi dan murid yang bernama Raka. Boleh Ibu cek dulu? Aduh ya. Baik, terkait laporannya akan saya tindak lanjuti, nanti akan kita bahas di ruang komite. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Bu, izin bertanya terkait kasus di sekolah ini, apakah benar ada manipulasi nilai dan juga ada pemenuhan? Mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar. Bu, tolong tanggapi sebentar aja Dia Ibu. komite etik. Bu. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Di sini kami menerima laporan terkait dugaan gratifikasi dan manipulasi nilai yang dilakukan oleh salah satu guru kita, yaitu Bu Maya. Bu Maya, apakah benar Anda melakukan manipulasi nilai sekaligus menerima pemberian dari orang tua salah satu siswa di sini? Benar Bu, saya menerima amplop dari Pak Adi dan juga menaikkan nilai Raka. Saya sangat menyesal. Sebagai tenaga pendidik kita semua tahu, mungkin jika Bu Maya lupa, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen serta Kode Etik Guru Indonesia,
Tindakan itu termasuk pelanggaran berat, Bu. Nilai itu harus berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan pemberian. Sebelumnya saya juga menyadari kalau saya salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada pihak sekolah, terutama kepada ibu, karena saya sendiri melakukan hal tersebut. Untungnya yang diselamatkan anak saya saja. Jadi, ternyata memang cara saya yang salah. Baik, setelah pemeriksaan, kami menetapkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, Bu Maya akan mendapatkan sanksi pembinaan profesional dan juga etika. Yang kedua, nilai seluruh siswa yang diajar oleh Bu Maya akan ditinjau ulang oleh tim yang independen. Dan yang ketiga, terkait catatan pelanggaran akan dimasukkan dalam arsip internal sekolah. Saya menerima konsekuensinya. Saya salah dan saya akan memperbaiki diri saya sendiri, Bu. Baik, izinkan saya untuk berbicara, mengucapkan permintaan maafnya sebesar-besarnya pada pihak sekolah dan juga terutama pada Raka saya sendiri. Baik, karena sudah ada penetapan kebijakan terkait kasus ini, saya rasa pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Harapannya kasus ini dapat terselesaikan dengan baik dan kedepannya tidak akan ada lagi kasus-kasus pelanggaran berat seperti ini lagi. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah, Bu Maya, aku malu. Kedepannya aku akan berusaha dengan kerja kerasku sendiri. Tolong bimbing aku dengan jujur ya. Integritas adalah fondasi utama pendidikan. Tanpa integritas tidak akan ada keadilan. Tekanan hidup tidak boleh menjadi alasan kita merusak etika profesi. Saya belajar banyak dari kejadian ini. Profesionalisme akademisi adalah amanah. Pelanggaran sekecil apapun bisa berdampak besar pada masa depan pendidikan. Melalui drama ini, kita belajar bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh nilai di atas kertas, tetapi oleh karakter dan kejujuran setiap pihak yang terlibat. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa integritas tidak dapat digantikan oleh apapun, dan dunia pendidikan hanya akan tumbuh ketika semua pihak berdiri di atas kebenaran.